Dalil pertama surah At-Taghabun ayat 11. Di sini potongan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Apa maknanya? Petunjuk kepada hatinya, petunjuk apa? Dengarkan, beliau mengatakan Alqamah rahimahullah berkata, "Huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim." Artinya, yang dimaksud dengan Allah berikan petunjuk kepada hati orang beriman, ya, di sini bukan petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalam makna ayat ini, At-Taghabun ayat 11, beliau mengatakan, Al-Khamam mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah, maka dia ridha dan berserah diri. Ini poinnya. Contoh, teman-teman lagi tidur, bangun pagi, flu. Nggak usah keluh kesah, nggak ada gunanya, karena keluh kesah tidak menghilangkan flu-nya. Ya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Allah sedang uji saya. Oke, saatnya sekarang bersabar. Kemarin waktu sehat, bersyukur. Kan gitu. Maka di situ kita bisa menerima, kita ridho. Dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya semua jenis penyakit, semua jenis gangguan yang datang menimpa seorang mukmin akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Ada beberapa dosa teman-teman tidak cukup dengan istighfar kita. Allah datangkan ujian kepadanya untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Penyakit kah, gangguan orang kah, orang utang tidak bayarlah, ada saja tanpa sebab kita digibah, difitnah, mungkin ada orang sampai tingkat disakiti. Bukankah Nabi SAW dilempari kotoran unta? Bukankah Nabi SAW dilemparin batu? Bukankah Nabi SAW dikatakan penyihir? Sampai Nabi SAW mengatakan, siapapun di antara kalian yang tertimpa musibah, ingat musibahku, maka akan meringankan musibah dia. Artinya beliau saja utusan Allah, dijaga oleh para malaikat, Allah awasin langsung, masih dilempari kotoran, masih dikatakan penyihir, ada ujiannya. Meninggal istrinya di masa hidupnya, sallallahu alaihi wasallam, meninggal anak-anaknya di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki kesayangannya, Qasim, Abdullah, ya, kemudian Ibrahim, meninggal semua, masih kecil. Beliau berharap ada keturunan dari laki-lakinya, meninggal. Di masa hidupnya meninggal 3 anak perempuannya sekaligus, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab, meninggal semua. Yang hidup cuma Fatimah, meninggal semua. Cucunya Umamah meninggal di masa hidup beliau. Ujian-ujian datang. Ada di antara sahabatnya masuk Islam, Nabi SAW sambut pada saat masuk Islam, syahadat, saking dekatnya dengan Nabi jadikan sebagai penulis wahyu. Ternyata setelah itu murtad, kembali ke Mekah, murtad dan mengiklankan kemurtadannya. Tapi pada saat pembebasan kota Mekah, dia ulangi syahadatnya, Nabi SAW terima. Begitu. Hindun benci sekali dengan Islam. Sampai dia memotivasi pasukan orang-orang Quraisy untuk memutilasi korban Uhud. Para sahabat radhiyallahu alaihim. Pembebasan kota Mekah, Nabi SAW memberikan syarat jangan ada yang dibunuh kecuali 9 orang. Maksud dalamnya Hindun. Tapi pada saat dia tahu berita itu, Hindun menyelip-nyelip masuk di antara wanita. Kemudian dia masuk dalam majelis tersebut, dia ingin dengar Nabi ini sampai apa sih sebenarnya, kok sampai pada tingkat semua orang Jazirah Arab beriman kepadanya. Maka Nabi ingatkan, saya membaiat kalian wahai para wanita, tidak boleh berzina, tidak boleh bunuh anak kalian, tidak boleh ini dan itu. Waktu disebut tidak boleh berzina, di Mekah dulu ada tradisi orang yang berzina itu hanya budak-budak. Kalau wanita bebas tidak mungkin berzina, itu aib besar bagi mereka pada saat itu. Maka Hindun nyeletuk, dia bilang, ya Rasulullah, apakah wanita bebas juga berzina? Dia tidak sadar, dia ngomong. Nabi SAW lihat, Nabi bilang, Hindun ini harusnya dibunuh. Maka dia langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat langsung. Apa yang terjadi? Nabi marah, Nabi bilang dia bohong, enggak. Nabi SAW senyum, menyambut keislamannya. Karena bagi beliau yang penting hidayah. Nabi SAW disakiti. Jadi jangan antum baru digibah dengan 1 orang, baru 2 orang, sudah 1 dunia tahu beritanya. Sakit flu 1 kampung tahu kalau dia sakit. Kenapa? Kenapa nggak bisa nerima keputusan Allah SWT? Kalau orang lihat sakit, iya sakit. Tapi kita iklanin ke orang untuk apa? Sabar. Karena puncak pahala di situ. Ini bahasannya. Ya.
Jadi makna surah At-Taghabun ayat 11 kata Alqamah adalah yang dimaksud dengan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk hatinya adalah seseorang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu dari sisi Allah, lalu dia ridho dan berserah diri. Seburuk apapun yang sedang menimpa dia, yang paling pertama dia lakukan adalah menerima keputusan Allah itu dengan bersangka baik.